Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat dan berbahagia selalu. Berjumpa kembali dengan Ibu Desi Yuliani. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 5 ekosistem. Pembelajaran kedua, subtema kedua, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai 1. Menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. 2. Membuat teks non-fiksi tentang salah satu ekosistem. 3. Mengenal tarian daerah dan propertinya. Apakah sarapan pagimu hari ini? Adakah di antaramu yang sarapan dengan telur ayam? Lezat bukan? Salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi bagimu untuk beraktivitas pada hari itu. Telur merupakan salah satu makanan protein yang sangat berguna bagi kesehatan tubuhmu. Tahukah kamu berasal dari manakah telur yang kamu makan saat sarapan? Dari manakah kita mendapatkan telur ayam? Kamu tentu tahu bahwa ayam menghasilkan telur yang bermanfaat bagi manusia. Ketika kita memakan telur ayam saat sarapan, kita mendapatkan energi dari telur ayam tersebut. Lalu, dari manakah ayam mendapatkan energi untuk menghasilkan telur? Perhatikan rantai makanan berikut. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang kemudian mati, kemudian diuraikan menjadi oleh bakteri atau pengurai. Rantai makanan di atas menjelaskan bahwa 1. Tumbuhan padi memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan padi, makanan disimpan dalam bentuk biji. 2. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Contoh konsumen tingkat 1 di ekosistem sawah adalah tikus. Biji padi yang dimakan tikus akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. 3. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Contoh hewan konsumen tingkat 2 dalam ekosistem sawah adalah ular. Ular memakan tikus untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas. Konsumen tingkat 1 atau tikus merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 atau ular agar dapat bertahan hidup. 4. Konsumen tingkat 3 dalam ekosistem sawah memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 dalam ekosistem sawah adalah burung elang. Burung elang mendapatkan energi dengan cara memangsa hewan ular. 5. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diuraikan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti tanaman padi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan? 2. Adakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Jelaskan. 3. Jelaskan peran produsen penting dalam sebuah rantai makanan. 4. Rantai makanan pada puncaknya disebut konsumen puncak. Apabila konsumen puncak punah, apa yang akan terjadi pada konsumen 1 dan konsumen 2? Perhatikan rantai makanan yang terdiri atas 1 produsen, 4 tingkat konsumen, dan 1 pengurai berikut ini. Contoh yaitu
yaitu ekosistem sawah. Padi berperan sebagai produsen. Padi dimakan belalang, belalang menduduki konsumen tingkat 1. Belalang dimakan tikus, tikus menduduki tingkat konsumen 2. Tikus dimakan ular, ular berperan sebagai konsumen ketiga. Ular dimakan burung elang, elang di sini berperan sebagai konsumen 4. Kemudian konsumen 4 atau elang punah akan diuraikan oleh pengurai. Rantai makanan juga berperan penting dalam membantu mengatur ekosistem. Predator memang tidak selalu secara langsung bisa mengendalikan ukuran populasi mangsa mereka. Namun predator bisa meningkatkan kesehatannya dengan cara menyingkirkan individu yang berpenyakit atau mengalami gangguan. Dengan ini, jumlah predator dalam rantai makanan tetap bisa dikendalikan yang akan terus terjadi secara berkelanjutan. Benny, tugas kita berikutnya adalah membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem, Din. Udin, aduh aku lupa. Apakah karangan non-fiksi itu, Ben? Benny, karangan non-fiksi adalah karangan yang mengetengahkan tentang data dan fakta, Din. Jadi bukan menggunakan imajinasi kita. Udin, sepertinya seru sekali ya membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem. Perhatikan contoh karangan non-fiksi ekosistem padang rumput di bawah ini. Pada ekosistem padang rumput, tumbuhan rumput memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan bantuan sinar matahari, rumput mampu memproduksi makanan yang kemudian tersimpan di dalam tubuhnya. Dalam rantai makanan di padang rumput, rumput berperan sebagai produsen. Konsumen tingkat 1 pada ekosistem padang rumput merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan berproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 yang ada dalam ekosistem padang rumput adalah belalang. Konsumen tingkat 2 dalam ekosistem padang rumput merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan dalam ekosistem padang rumput yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah tikus. Tikus mendapatkan makanannya dengan cara memangsa belalang. Konsumen tingkat 3 dalam ekosistem padang rumput adalah ular. Ular merupakan hewan yang makanannya adalah hewan lain karena ular merupakan hewan karnivor. Ular memangsa konsumen tingkat 2 yaitu tikus. Konsumen tingkat 4 pada ekosistem padang rumput adalah burung elang. Burung elang merupakan hewan pemakan hewan lain karena elang merupakan hewan karnivor. Elang akan memangsa ular-ular yang berada dalam ekosistem padang rumput. Pada saat konsumen tingkat 4 di dalam ekosistem padang rumput mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Beberapa tarian daerah juga menjadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian mereka. Berikut adalah beberapa tari daerah yang mengetengahkan tentang berkah Tuhan lewat ekosistem di sekitar. Tari tradisional Capi Nganca yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur, menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja, mulai dari menanam, merawat,
hingga memanen padi. Seperti petani sebenarnya, para penari juga mengenakan caping. Caping merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan petani saat bekerja di sawah. Caping berbentuk kerucut terbuat dari anyaman bambu. 2. Tari Alang Babega dari Minangkabau, Sumatera Barat merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya, mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit, dan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.